lagi di Trala. Oh Ada salah ya. sore, nggak cuma Ore ore. hore-hore. 4 menit menjelang penutupan kita bahas dulu hari ini pasar bergerak seperti apa dan apa saja sentimennya. Apakah benar sentimen-sentimen yang sudah kita saksikan tadi berpengaruh terhadap pergerakan pasar hari ini. Langsung saja kita sapa our lovely Kunjan dari Investasiku, Mbak Sheryl Tanuwijaya. Mana tepuk tangan lagi dong? Selamat sore Udah teman-teman. lama nggak Selamat ketemu sore Mbak Mbak Sheryl. Sheryl, apa kabar? Kabarku baik ya. IHSG-nya masih di dekat-dekat level all time high. Oh my IHSG-nya. Kita tuh kemarin Baik, sempat karena 7.700 berarti ya. udah sempat. Udah sempat ini berarti dia merasakan cuan-cuannya. Iya, tapi kan Mbak Sheryl nggak boleh Nggak beli boleh ya. saham Aku kan kan ya, mengikuti aura kebahagiaan Benar. para nasabah, para teman-teman pendengar Detik Sore. Kalau yang belum sempat kayaknya udah deg-degan nih dari kemarin nggak ngambil-ngambil ya kan udah keburu all time high. Iya. Muram. Gue termasuk yang menyesal sih nggak beli Wih, all time high. kemarin Padahal yang waktu itu udah 7.000 sempet, iya. ke hampir 6.000 ke bawah 7.000 lagi kan kemarin sempat. Itulah tadi Betul. kan diliputi rasa kekhawatiran Betul. pasti. Itu yang kita maksud ya, para investor ya, bukan yang kemarin nungguin sampai malam-malam. Ya kalau merasa ya mohon maaf gitu ya, kalau ada yang merasa. Gitu, Mbak Sheryl, ini hari ini sebelum kita tutup, coba IHSG kan dibuka cukup optimistis tadi pagi tuh, sampai akhirnya sore ini kembali melandai setelah jam sesi 1 gitu. Apa kira-kira sentimen yang berpengaruh terhadap pergerakan pasar hari ini, Mbak Sheryl? Oke, nah kalau kita cermati semalam dari bursa global, bursa Amerika dan bursa Eropa masih sentimennya bullish, masih positif, masih apalagi semalam tuh ada rilis data PDB Amerika Yes. kuartal kedua itu ternyata lebih tinggi daripada perkiraan pasar ya. Tumbuhnya 3% secara Q on Q. Ini lebih tinggi dibandingkan data perhitungan pertama ya yang di level 2,8%. Lalu juga data tenaga kerja yang kemarin sempat dikhawatirkan sama pelaku pasar bahwa terlalu lemah nih. Bahkan tingkat penganggurannya sangat lemah sampai mencetak level tertinggi sejak Oktober 2021. Nah, semalam ada rilis data klaim pengangguran mingguan yang ternyata konsisten turun ke level 231.000 saja. Ya meskipun masih banyak, tapi ada langkah yang progresif lah gitu ya. Nah, dari dua data ini yaitu data PDB Amerika dan klaim pengangguran mingguan yang baik ya. Jadi menghempaskan sementara kekhawatiran pasar terhadap kondisi ekonomi Amerika yang resesi. Kan kemarin ada yang mengatakan peluangnya tuh 25% untuk resesi Amerika. Dan dengan data yang bagus tersebut dari PDB dan data pengangguran, jadinya market melihat potensi pemangkasan sebesar 100 basis poin suku bunga The Fed di sisa tahun 2024 ini. Dan juga market jadinya kembali optimis kalau perekonomian Amerika tuh lagi bertumbuh, berkembang ke arah kondisi soft landing, di Jadi mana nggak jadi hard landing nih. iya, hard landing kan resesi. Soft landing itu kondisi yang dicita-citakan The Fed, yang rasanya dalam beberapa tahun lalu mah nggak mungkin lah soft landing, bahkan muncul landing, bahkan ada juga yang no Turbulensi. landing katakan. Bahkan ada landing page juga, Mbak. Jadi Banyak skenario kalau beberapa tahun terakhir ya, karena saat itu kondisinya inflasinya nggak mau turun-turun di Amerika. Bahkan sampai rekor 40 tahun tertinggi. Jadi pesimisme di mana-mana saat itu. Jadi pandangan bahwa The Fed akan mencapai kondisi soft landing saat di beberapa tahun lalu, di tahun lalu aja masih terlihat buram.
Tapi di semester kedua ini ternyata optimisme terhadap soft landing tuh bergelora. Makanya bursa saham global mau dari Amerika, Eropa, Asia semuanya kompak rally, termasuk IHSG rajin mencetak all time high. Rajin cetak rekor ya. Betul. royo-royo. Bener, rajin cetak rekor sehingga juga masyarakat atau investornya juga rajin belanja sehingga transaksinya juga gede-gede selalu. Kaget Market loh lihat cap-nya juga penutupannya. Oh iya, melesat, melambung jauh, terbang tinggi. Ampun ya. Ya ampun, berarti sebulan ini tuh udah ini banget ya, kencang banget ya kenaikannya IHSG udah lebih dari 5%. Betul. Bahkan investor asing yang tadinya net sell di semester 1 2024 ini sudah konsisten nih setiap hari sejak mulai bulan Juli ya, konsisten net buy terus. Oh iya, benar. Sehingga secara akumulasi year to date udah kembali net buy lagi investor asing. Bahkan lumayan besar. Sekian belas triliun ya data per sebulan kemarin. ini aja udah 5T sendiri. Betul. Yes. Tuh, makanya market cap kita juga semakin besar seiring berjalannya waktu. Jadi udah ditutup nih ya. Sudah ditutup IHSG hari ini di level 7670, naik 43 poin atau 0,57% dengan jumlah transaksi 25,8 T, ditransaksikan 1,1 juta kali. Iya, sempat menyentuh level 7673 tertingginya. Tadi agak galau sedikit di 7616 diturunin gitu ya supaya ada yang bisa ngasih kesempatan. Betul, yang belum masuk deh. Ya Gitu. kan? Naik deh tiba-tiba. Naiknya kencang. Mungkin teman-teman banget. detikers nih yang borong juga. Iya, abis ngeliat iya, ya kan, ngeliat berarti katanya IHSG masih rajin mencetak all time high. Tapi nggak telat kalau misalnya baru masuk sekarang ini Mbak Sheryl, gimana? Enggak dong, karena meskipun market naik ataupun turun, selalu ada aja Peluangnya. sektor saham-saham yang menjadi top gainer dan juga top loser. Seperti Buat itu. Mbak Sheryl nggak pernah ada kata terlambat. Bener. Eksis. Selalu ada kesempatan, apapun kondisinya. Bener. Kalau yang sekarang apa tuh sektor-sektornya? Oke, nah kalau kita lihat secara sektoral, di hari ini yang menjadi penopang IHSG tuh dari sektor infrastruktur. Nah kalau di breakdown, kami perkirakan yang menjadi penopang lagi-lagi brand. Ya ternyata benar salah satunya. Brand lagi. Bagus ya. Brand hari ini menguat hampir 3% ya, kurang lebih. 3,12%. Nah 3,12%, luar biasa memang nih. Luar biasa. Grupnya Barito memang Market cap-nya lanjut. udah 1.438 triliun. Duit semua tuh yang punya. Nah, lalu yang kedua, ini dari sektor infrastruktur, kita lihat yang menopang penguatan di hari ini datang dari saham konstruksi dari Telkom ya. Telkom sudah lama tidak terpantau. Iya, udah lama banget. Akhirnya rebound di atas level harga 3.000-an. Lalu juga kita lihat ada saham dari Wika naik 16% dalam satu hari. Yaitu rahasianya kenapa sektor infrastruktur hari ini mendadak naik kurang lebih 1% ya. Lalu disusul juga sama transportasi. Transportasi ini menguat 0,73%. Memang kita cermati dalam 2 hari terakhir ini harga komoditas energi koreksi. Mungkin semakin dekat ya sama kesepakatan damai di pertemuan di Dubai antara Timur Tengah, antara Israel dan Hamas ya. Ya kita doakan semoga benar-benar terjadi titik terang perdamaian. Musik dong, gendang. Oke. Jadi itu berdampak tuh tadi ya ke harga energi dan itu. Betul. Pada akhirnya ya. Kalau properti gimana Mbak? Kan kemarin sempat ada sentimen yang cukup berpengaruh terhadap emiten-emiten properti kita setelah PPN untuk perumahan juga kembali dilanjutkan gitu. Properti hari ini konsolidasi melemah ya, melemah 0,3%. Kita lihat marketnya masih jenuh beli. Karena kalau dalam sepekan sektor properti sebenarnya nih masih tetap saja gain ya, menguat signifikan, hampir 6% properti. Jadi memang ada kalanya saham-saham atau sektor yang sepanjang pekan nih sudah menguat, dia tuh di akhir pekan
malah kena profit taking. Oh. Buat belanja dan jalan-jalan kayaknya di weekend. Loyo Betul. dulu ya. Iya. Mengakhiri summer dengan party di Bali. Akhiri bulan juga ya. Agnesmo. Ini transaksi terakhir di bulan Agustus. Iya, tanggal benar. 30. Oh iya, betul, benar. Tutup buku lah ini ya. Kita mulai September ceria dengan Iya. awal yang baru. Betul. Ya, hari Senin boleh lah turun lebih dalam lagi Iya. biar kita Oh, masuk. disumpahin turun. Jangan dulu kali. Masih tahu masih ada yang belum ambil profit ya kan? Iya. Bisa naik dulu. Iya, bisa begitu. Agustus aja udah ceria apalagi September ya kan. Kalau mendekati akhir tahun tuh biasanya trennya kan seperti apa sih Mbak Sheryl? Ini kan udah masuk ke kuartal terakhir nih. Udah masuk belum ya? Belum ding. Kuartal terakhir tuh Oktober ya. Terakhir, Ya, Oktober, November, Desember. Kuartal dua. Nah, aku lihat dulu ya di pekan depan tuh sentimennya apa di awal September ceria. Apakah berpotensi ceria di awalnya? Nah, di September di hari Senin dari dalam negeri nih ada rilis data inflasi Indonesia periode Agustus ya. Lalu kalau dari China ada data PMI manufaktur yang diperkirakan masih akan di level kontraksi ya. Nah, ini bisa jadi sentimen negatif nih di hari Senin. Karena memang di akhir-akhir ini ada demo besar-besaran juga di kota-kota besar di China. Ya, karena kondisinya memang masih kena terdampak dari efek domino dari krisis sektor properti di sana. Ternyata Betul. dampaknya tuh luas ya. Jadi investor yang invest di properti, lalu pembangunannya mandek, Iya. uangnya udah dibayar ke sana. Lalu Iya. juga dengan kondisi bisnis yang melambat, mereka kan waktu kemarin pandemi tuh full, tutup total ekonominya ya. Itu juga membuat pembayaran kredit juga terganggu. Jadi pelik masalahnya. Lalu juga dari bangunan properti yang mandek, dari utang-utang yang macet, itu menimbulkan banyak sekali PHK. Makanya di China juga tingkat pengangguran tuh jadi tinggi. Meskipun nggak sampai rekor seperti di Amerika. Tapi hal tersebut makanya sekarang investor jadi lagi gencar mencermati perkembangan data-data ekonomi dari China. Salah satunya ya nanti hari Senin ini PMI manufaktur. Tapi kalau di sepanjang pekan depan selain data PMI manufaktur China yang dicermati market ini juga ada data tenaga kerja Amerika, JOLTS ya. Lalu klaim pengangguran mingguan dan tingkat pengangguran Amerika di hari Jumat depan tanggal 6 September. Jadi akan seru nih marketnya di pekan depan. Banyak rilis data ekonomi baik dari Amerika maupun Asia. Seperti itu. Kalau inflasi kita masih gimana kalau Mbak Sheryl lihat? Inflasi domestik ya. Kalau inflasi domestik kita sih cenderung aman ya. Karena sebelumnya aja di 2,13%. Nextnya estimasi akan masih tetap di level 2%-an. Seperti itu. Berarti ya nggak terlalu ada yang mengejutkan ya paling nanti ya. Betul. Kalau di dalam negeri kita yang lebih dicermati ya kebijakan politik aja. Karena kan masa itu. transisi. Benar. Seperti itu. Masih bakal membayangi sampai Oktober nanti ya pelantikannya ya kan. Dan juga belum tahun firm juga ya pada akhirnya ketika misalnya itu nanti era APBN diketok sebagai paripurna sebelum Pak Prabowo-nya dilantik, tapi sudah ini juga sudah ditis juga kalau nanti di awal tahun akan ada banget kemungkinan ada era APBN gitu. Makanya. PBNP maksudnya. Betul Jadi, banget Mas. Masih dinamikanya masih tinggi banget ya, belum pilkada apa. Pilkada Investor pun jadi November. itu maksudnya jadi wait and see buat investor pada akhirnya ya Mbak ya. Betul. Untuk bisa mengeluarkan uangnya lebih banyak, belanja lebih getol gitu. Tapi kalau secara sentimen sampai akhir tahun yang tadi Mas Edo singgung, memang biasanya akhir tahun tuh indeks kita, bursa saham kita rally kecenderungannya. Karena kan ada window dressing. Betul. Seperti itu. Biasanya dampaknya mulai terasa di bulan Oktober November window dressing ya. Paling telat Desember. Gitu. Pada bersolek ya semuanya ya. Betul. Nah, karena mau Natal, Merapikan jadi diri, bersolek dulu ya, mau tahun merapikan baru. hati. Iya, mau Betul. Natal. Bulan depannya Imlek tahun depan. Oh iya langsung. Masih. Imlek Januari ya? Iya.
2 bulan kemudian lanjut. Lebaran. Iya. Wah beneran rally nih. Rally Bisa nih deh. 8.000 nih kita Bisa ISG banget, awal tahun. 8.000. Bisa, tapi ada prediksinya sampai ke situ. Betul, kita punya skenario bullish Mm-mm. kalau market itu sangat bergelora, apalagi Mm-mm. kalau The Fed benar-benar memangkas suku bunga 100 basis point Mm-mm. di sisa tahun ini. Iya. Lalu dengan ekspektasi kondisi politik di dalam negeri sesuai dengan ekspektasi investor, masyarakat, itu bisa banget ke 8.000 Bisa setidaknya ya. sampai awal tahun ya, Mm-mm, Januari mm-mm. seperti itu. Apalagi tadi data PDB AS-nya bagus ya. Mm-mm. Itu mempengaruhi The Fed juga dong pasti nanti Betul. ngeliat ininya. Betul. Mhm. Tapi di sisi lain memang PDB Amerika masih bertumbuh bagus, mm-mm. melampaui ekspektasi. Mm-mm. Tapi inflasinya juga terus turun. Jadi ini kondisi yang ideal yang diharapkan The Fed untuk Semoga nggak kondisi tiba-tiba soft ada landing. kejutan ya. Tiba-tiba ada perang lagi di mana atau tiba-tiba ada Amit. pandemi apa. Aduh, amin. Betul. Amit. Nah, Semoga juga yang perang jadi damai. amit-amitnya di bawah ya. Amin Biar apa amin. kejadian. Iya. Nah, turun ke lantai 1. Pandemi. Oh iya. Bentar ya guys. Sampai bumi. Oke. Positif aja. Oh sama hari ini juga ada data dari Amerika Serikat juga beberapa data yang ditunggu ya Mbak ya. Soal US Price Index tadi. Betul. Termasuk personal spending dan juga prospek inflasi juga akan diumumkan sama University of Michigan. Mm-mm. Nah, di hari ini memang juga ada data penting yang dinantikan sama pelaku pasar. Nanti malam ya, waktu Indonesia Barat sekitar jam 7.30 itu ada rilis data inflasi PCE Amerika Serikat yang periode year on year-nya diperkirakan sedikit naik 2,7%, tapi masih di kisaran 2%. Artinya Lalu kalau secara kalau naik tuh gimana tuh Mbak? Dampaknya. meskipun memang trennya targetnya kan inflasi di level 2%, tapi inflasi PCE ini menunjukkan kalau daya beli masyarakat itu masih menarik. Oke. Jangan sampai inflasi turun lalu Nah. daya beli nggak ada. Oke. Inflasi kan berarti Dia harus harganya equilibrium ya Mbak ya. betul harus balance gitu. Kalau secara month on month stabil kok di level 0,2% inflasi PCE-nya. Seperti itu. Kita harapkan nanti malam datanya tidak ada kejutan sehingga di hari Senin kita hanya akan fokus ke data di China PMI manufakturnya. Semoga ada kabar baik ya. Alright.